Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah, berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, pembicaraan yang lurus, pembicaraan yang tidak ada dusta, pembicaraan yang tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, pembicaraan yang tidak kotor, tidak ada gunjing, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba, ghibah. Qulu qawlan sadida. Jadi sebenarnya ma'asyal muslimin, dari ayat ini untuk melihat kita ini orang bertakwa atau tidak, itu sangat berbanding lurus dengan cara bagaimana kita berkomunikasi, cara kita berbicara dalam kehidupan ini. Ikhwatal iman, saya masih ingat betul dalam kajian saya di Al-Akbar sini di awal-awal beberapa tahun yang lalu, pada setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai isya di sini, di majlis ini, ketika berbicara tentang tazkiyatun nufus, bagaimana kita bisa mensucikan jiwa ini, membersihkan hati ini. Ternyata kotornya hati, rusaknya hati, kasarnya hati, tidak lembutnya hati ini, itu disebabkan oleh dosa dan maksiat, penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit-penyakit hati itu, maksiat dan dosa, ada yang namanya racun-racun hati. Sekali lagi, dalam bahasa Arabnya dinamakan sumumul qulub, racun-racun hati. Nah, dari racun-racun hati itu, ulama-ulama kita, ulama-ulama sufi kita, dan ulama-ulama tazkiyah kita ini mengangkat ternyata racun pertama sebelum berbicara masalah racun-racun yang lain adalah fudulul kalam, banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara, salah dalam berkomunikasi, tidak bisa menjaga lisannya dalam bertutur kata dan berbicara ini. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih mengukur kualitas iman kita ini. Kalau tadi ketakwaan, sekarang iman Pak yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa merasa beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, dan punya orientasi akhirat, beriman kepada hari akhirat, ingin masuk surganya Allah di akhirat, apa kata Nabi? Falyakul khairan. Berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut, liyaskut, diam. Diam itu ma'asyal muslimin, di saat sampai bisa menahan untuk tidak berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu iman. Itu ukuran iman. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas takwa kita, kualitas keimanan kita, lihat dalam keseharian kita di saat kita berbicara dan berkomunikasi ini. Saya paling takut ketika sudah masuk di bab ini. Saya khatib, harus berbicara. Saya da'i, saya ustadz. Orang sudah kadung memanggil saya ustadz. Dan tugas ustadz berkomunikasi, berbicara. Persis ini Pak, teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat besar namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini ma'asyal muslimin dikenal sampai Nabi melegitimasi sahabat yang satu ini sebagai faqihu ummati, umatku yang paling faqih, yang paling memahami akan halal dan haram, ahli fiqih, ahli agama, ahli syariat. Dipercaya sama Nabi untuk diutus menjadi wakil beliau, duta beliau ke negeri Yaman,
untuk menyampaikan, menyebarkan agama ini ke negeri Yaman. Menjadi duta beliau, menjadi gubernur di Yaman, ma'asyal muslimin. Mu'ad menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bertanya kepada Nabi, kalau bahasa saya kulaan materi, Pak. Mu'ad pingin di training khusus oleh Rasulullah tentang agama ini. Ada yang menyampaikan dari mulai pagi sampai zuhur, terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu jihad? Bagaimana salat yang benar? Bagaimana haji yang benar? Bagaimana mengeluarkan zakat yang benar? Bagaimana semua yang terkait dengan masalah agama ini ditanyakan keseluruhannya oleh Mu'ad bin Jabal dan dijawab satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah selesai Mu'ad nanya sama Nabi, seakan-akan Mu'ad sudah siap, Pak. Ilmu semua sudah masuk dalam benak Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini. Menerima arahan-arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ala adulluka bimalaki dzalika kulli?" Maukah aku tunjukkan kepadamu ya Mu'ad bimalaki dzalika kulli? Dengan satu perkara, kalau kau pegang satu perkara ini, kau akan bisa menguasai apa yang kau tanyakan semua tadi itu. Jadi Nabi ingin memberikan kepada Mu'ad, ma'asyal muslimin, satu perkara. Kalau bisa mengendalikan satu perkara ini, Islamnya Mu'ad ini, jamaah sekalian, termasuk juga Islam kita semuanya akan baik secara keseluruhan. Insya Allah salat kita bisa jadi khusyuk. Tahajud kita merasakan nikmatnya bangun tengah malam. Membaca Quran tidak hanya sekedar mengejar target. Umrah, Pak, merasakan nikmatnya tawaf, berjumpa dengan rumah Allah, tidak jadi beban. Haji ngangeni, pingin berangkat lagi. Jaga yang satu ini. Qultu, kata Mu'ad, saya jawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Simak ma'asyil muslimin. Nabi, Pak, mengangkat tangannya, kemudian memegang lidahnya. Lidah Nabi dipegang. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kuffa alaika hadha. Jaga ini. Jaga lisan ini, kata Nabi. Mu'ad bingung, Pak. Apa hubungannya kita ini akan baik secara totalitas dengan urusan lisan? Beliau protes sama Nabi, nanya lagi sama Nabi, ya Nabi Allah, fa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan selama ini? Saya ini da'imu, saya ini utusanmu untuk menyampaikan risalah ini kepada mereka, dan saya harus berbicara ini ya Rasulullah. Kata Nabi, thaqilatka ummuk. Aduh, kasihan ibumu melahirkan engkau ya Mu'ad. Sia-sia ibu mengeluarkan engkau ya Mu'ad. Ya Mu'ad. Coba lihat, Pak, bagaimana kesimpulan Nabi tentang masalah ini. Ya Mu'ad, wa hal yaqubbun nasu fin nar illa hasaidi alsinatihim. Apa kau tidak tahu ya Mu'ad, banyak dari umat ini, dari manusia ini, masuk ke dalam neraka, nyemplung ke neraka, diazab di neraka, rata-rata itu karena ketergelinciran lisan mereka, pembicaraan mereka. Saya jadi merenung, ma'asyal muslimin. Ternyata, Pak, masalah-masalah yang terjadi di antara kita rata-rata didominasi oleh mulut ini. Suami dan istri bisa jadi pecah sampai cerai, saling menuntut ke pengadilan, bukan suaminya medit, kikir, atau suaminya suka nonjok muka istrinya. Rata-rata, Pak, yang terjadi apa? Komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri ini. Qulu qawlan sadida. Lihat, Pak, gesekan yang terjadi di antara kita satu sama lain ini. Kita tadinya bersahabat sangat akrab, sekali waktu bisa jadi pecah.
Disebabkan karena pembicaraan ini salah berbicara, ma'asyiral muslimin. Negeri ini bisa jadi gonjang-ganjing, bisa jadi rusak, menjadi isu nasional, menjadi pembicaraan di mana-mana karena ada salah satu dari pejabat-pejabat kita di pemerintahan ini yang salah dalam berbicara. Tidak bisa menahan lisannya apa yang dia bicarakan itu. Apa dampak yang dibicarakan itu? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi pada saat ini, ma'asyiral muslimin. Ikhwatal iman, kullu kalam ibni Adam, setiap pembicaraan anak manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la lahu, tidak lepas begitu saja, alaihi, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat yang meluncur, yang keluar dari lisan kita, Pak, termasuk saya berbicara di atas mimbar ini, dari saya mengucapkan hamdalah sampai nanti terakhirnya khutbah ini, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak keluar lafaz dari seorang manusia lewat lisan mereka ini kecuali semua pembicaraannya ini akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid, jemaah sekalian. Ikhwatal iman, tentu yang paling baik bagi kita bertutur kata yang baik, kata Nabi. Falyaqul khairan. Apa kata Nabi? Illal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Yang tidak punya delik hukum nanti di mata Allah pembicaraan ini apa? Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, wan nahyu 'anil munkar, mencegah terhadap kemungkaran. Kita sampaikan, Pak, jangan diam ada kemungkaran. Sebab kalau diam kita dosa. Karena kita diberi oleh Allah lisan untuk berbicara, menyampaikan risalah ini kepada mereka. Atau wa dzikrullah, zikir kepada Allah. Bisa zikir membaca Al-Quran. Ayo Pak, lisan yang Allah berikan kepada kita ini sibukkan, Pak. Gerakkan lisan kita ini untuk akrab dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau zikir-zikir tahlil, la ilaha illallah, zikir tahmid, alhamdulillah, zikir tasbih, subhanallah, dan zikir-zikir yang lain. Dan zikir itu, ma'asyiral muslimin, yang sampean keluarkan lewat lisan kita, apalagi berangkat di lubuk hati kita yang paling dalam, tatmainnul qulub, menenangkan hati. Dan saudara, coba lihat Pak, rentetan-rentetan maksiat yang terjadi pada kita semua. Coba lihat Pak, nahika, berbohong, ini urusan lisan. Mengumpat, urusan lisan. Memuji-muji orang bukan pada tempatnya, urusan lisan. Ngenyek, menghina orang, urusan lisan. Memfitnah, urusan lisan. Mengadu domba, urusan lisan. Ribah, menggunjing orang, urusan lisan. Nyanyi, bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang kemudian membuat kita jauh dari aturan Allah, urusan lisan. Bertengkar, berdebat, lisan, ma'asyiral muslimin. Makanya ya akhil karim, Bapak Ibu sedih-sedih Jumat yang dimuliakan Allah, perintah Allah untuk menggunakan lisan dalam Al-Quran, Pak, bisa dihitung dengan jari ayat-ayatnya. Semuanya menyuruh kita beramal saleh, jaga iman, beramal saleh. Perintah berbicara beberapa ayat, Pak. Termasuk kita para dai ini, Pak, para ustaz. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terus apa? Wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Ayo ajak manusia ini ke jalan Tuhan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Berdakwalah dengan cara yang bijak. Dan mau'izah hasanah, anjuran-anjuran yang baik, yang menenangkan umat ini. Jangan membuat umat ini kacau dan gelisah dengan statement kita ini. Andai kata harus berdebat, billati hiya ahsan. Kalau sekiranya dengan perdebatan itu bisa mendatangkan yang lebih baik. Kalau tidak mendatangkan lebih baik, diam, kata Nabi. Diam itu adalah iman. Fa'tabiru ya ulil absar. Mari Pak, renungi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.